Part 37. Terbongkar sudah. Tidak puas hanya memaki dan menamparkan satu kali, Oma mengambil tasnya yang juga ada di sofa itu. Dia pukul Liam menggunakan tas tersebut dengan membabi buta. Buk, bedebah kamu Liam. Bukan hanya anakku yang kamu peralat, tapi kamu pun membodohi kami semua dengan sandiwaramu itu. Jika aku tahu kamu yang telah menculik Riley dan bahkan menganiayanya, aku tidak akan sudi menikahkan Riley denganmu. Oma, panggil Riley lirih. Begitu perih hatinya melihat pemandangan itu. Dia ingin turun namun kakek agung menatapnya dengan begitu dingin. Seolah Riley tak diberi kesempatan untuk membela Liam. Pria itu pantas mendapatkan semua kemarahan mereka. Sementara Liam pun hanya pasrah, bahkan bersimpuh tegap dan menerima semua pukulan Oma Putri. Di antara wajahnya yang menunduk, kembali dia ingat semua kesalahan dalam hidup. Riley tak bisa lagi menahan diri. Akhirnya dia mencabut paksa infus di tangannya dan segera memeluk sang suami. Hingga pukulan Oma Putri pun seketika terhenti. Maafkan aku Oma. Liam memang salah, tapi dia sudah berusaha berubah. Dia meninggalkan dunianya yang gelap, coba memulai semuanya dari awal. Mohon Riley pula. Kakek agung biasanya diam dan menyerahkan semua keputusan pada sang istri, tapi sekarang tidak lagi. Dia bahkan bergerak untuk menarik Riley agar menjauh dari pria itu. Cukup Ril. Kamu bahkan sampai kehilangan anakmu gara-gara pria itu. Jadi cukup. Akhiri saja semuanya. Kalian terlalu berbeda. Kalian tak bisa bersama. Putus kakek agung. Petir seperti menyambar di atas kepala Riley dan Liam. Riley yang berulang kali menggeleng dan Liam terus bersimpuh. Tidak kek. Akulah yang bersikukuh ingin ikut perang. Liam melarangku. Tapi, cukup Ril. Kali ini saja. Tolong dengarkan kakek dan Oma. Ucap kakek agung. Dia memotong ucapan Riley dan bahkan memohon untuk ucapannya kali ini didengar oleh sang anak. Riley tercenung. Dia dihadapkan pada dua pilihan yang begitu sulit. Suami dan kedua orang tuanya. Dan mendengar suara ribut dari dalam ruang rawat itu. Franz pun segera masuk ke dalam sana. Betapa terkejutnya dia ketika melihat sang tuan bersimpuh di hadapan semua orang. Hati Franz begitu teriris melihat pemandangan itu. Apalagi terlihat jelas di matanya bahwa Tuan Liam menundukkan wajah. Tanpa basa-basi, Franz pun mendekati tuannya dan ikut bersimpuh pula. Apapun kesalahan sang tuan maka akan jadi kesalahannya juga. Dan ternyata, di luar ruangan itu bukan hanya ada Franz saja, tapi juga seluruh anggota Black Venom yang baru pulang dari pemakaman. Dan Sel dan Sergei masuk, selalu disusul oleh anggota Black Venom yang lain. Pada akhirnya mereka semua bersimpuh di hadapan Oma Putri, kakek agung dan Riley. Mereka tahu kesalahan kali ini memang tak bisa dengan mudah dimaafkan. Riley yang keguguran. Mereka belum tahu bahwa Liam telah menguak jati diri mereka yang sebenarnya. Jahat kalian. Teganya menjadikan Riley sebagai salah satu dari kalian. Anakku bukan pembunuh. Riley bukan penjahat. Dan sekarang Riley masih terus kalian seret-seret sampai dia keguguran. Maki Oma Putri. Melihat semua orang itu bersimpuh, amarahnya justru makin memuncak. Kini yang dia pukul menggunakan tas itu bukan hanya Liam, tapi juga Franz, dan Sel dan Sergei dan bersimpuh di depan. Dan sama, semua orang hanya bisa pasrah. Akhirnya mereka sadar bahwa Oma Putri dan kakek agung telah tahu bahwa nama Black Venom bukan hanya nama sebuah restoran, tapi nama itu sesungguhnya adalah nama sebuah kelompok mafia. Astagfirullah, batin Oma Putri. Kepalanya mendadak begitu pusing.
Pandangannya pun kabur dan berakhir dia yang jatuh pingsan. Oma, pekik Rili. Pagi itu semuanya benar-benar kacau. Tak ada yang bisa meredakan semua amarah kecuali waktu. Jam 2 siang akhirnya Zena siuman. Dia bangun lebih cepat dari prediksi semua orang. Dan sebelum Zena banyak bicara, Franz segera membawa wanita itu untuk menemui sang kakak. Dan di saat kakak beradik itu saling memeluk haru, Franz justru pergi meninggalkan keduanya. Pergi dengan raut wajahnya yang nampak begitu dingin. Kini Franz dihantui rasa bersalah. Karena demi menyelamatkan keluarga kekasihnya, dia mengorbankan banyak hal. Diki, kandungan Rili dan kebahagiaan sang bos. Franz, panggil Zena saat melihat kekasihnya itu keluar. Tapi Franz tak mendengar, dia tetap pergi dan menutup pintu. Kini Zena yang merasa bersalah sendiri. Franz dan Tuan Liamlah yang telah menyelamatkan aku, ucap Zeon. Zena terdiam sesaat. Dia selalu meragukan Franz. Selalu tak mendengarkan ucapan pria itu. Tapi Franz tetap melakukan semuanya demi dia. Tunggu sebentar kak. Aku temui Franz dulu ya. Pamit Zena. Zeon pun menganggukkan kepalanya. Sejak dia sadarkan diri beberapa jam lalu dia juga belum melihat satu pun anggota Black Venom datang melihatnya. Liam juga. Di mana pria itu? Pikir Zeon. Setelah mendapatkan izin sang kakak, Zena pun segera berlari keluar. Saat dia lihat Franz berjalan di ujung sana, Zena langsung mengejarnya. Franz, panggil Zena. Gadis itu bahkan langsung menahan lengan sang kekasih agar Franz berhenti. Kamu mau kemana? Maafkan aku karena selama ini tidak percaya padamu. Tapi ayo kita temui Kak Zeon. Kita katakan tentang hubungan kita. Jelas Zena langsung. Meski kemarin Zena banyak marah dan memaki, tapi sesungguhnya dia sangat mencintai Franz. Sungguh. Zena tak ingin kehilangan pria ini. Dia bahkan terus memegang lengan Franz, menahan agar Franz tidak pergi. Aku adalah anggota Black Venom, salah satu kelompok mafia di kota Servo. Orang-orang yang telah menculik Zeon sudah kubunuh semua, balas Franz dengan tatapannya yang begitu dingin. Tatapan dan kata-kata yang membuat Zena tanpa sadar melepaskan cekalan tangannya di lengan Franz. Mafia, bunuh. Dua kata itu tentu membuat Zena terkejut. Terlebih selama ini yang dia kenal bukanlah Franz yang seperti itu. Franz pria baik-baik, bekerja di sebuah restoran ayam goreng crispy di Indonesia. Apa katamu Franz? Jangan mempermainkan aku. Jawab Zena lirih. Aku tidak main-main. Masa laluku tak sebaik yang selama ini kamu tahu. Balas Franz. Dia bahkan langsung pergi meninggalkan gadis yang masih terkejut itu. Franz menghampiri keluarganya di ujung sana. Seluruh anggota Black Venom yang masih setia berdiri di depan pintu ruang rawat Oma Putri dan Rili. Mereka akan tetap di sana sampai mendapatkan pengampunan. Sampai Tuan Liam kembali diterima di keluarga Aditama. Melihat Franz berkumpul dengan para pria bertubuh kekar itu membuat Zena makin tercengang. Pemandangan itu seolah membenarkan semua ucapan Franz. Bahwa pria itu adalah salah satu penjahat yang selama ini selalu jadi pembicaraan warga Servo. Kekejaman yang tak kenal ampun. Zena melangkah mundur. Dia akhirnya pilih untuk meninggalkan Franz. Datang kembali ke ruangan sang kakak dengan wajahnya yang pias. Hei, kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Zeon. Zena menggeleng perlahan. Di mana Franz? Tanya Zeon lagi. Dia sudah pergi. Jawab Zena lirih. Mafia bukanlah dunia yang bisa Zena datangi. Dia tak ingin membahayakan orang-orang terkasihnya. Apa maksudmu?
Aku belum mengucapkan terima kasih padanya, balas Zeon. Dia bahkan hendak turun dari atas ranjang itu dan mengejar Franz, mencari Liam. Kak Zeon, apa yang kamu lakukan? Jangan turun. Mohon Zena. Dia juga menahan tubuh sang kakak agar tidak bangkit. Zeon yang masih lemah tak bisa melawan kekuatan Zena. Minggir Zen. Aku harus bertemu dengan Liam. Tidak kak. Tidak perlu. Mereka semua mafia. Kita tidak perlu terlibat dengan mereka. Mendengar ucapan sang adik, Zeon terdiam sesaat. Mereka saling tatap dengan tatapan yang entah. Pada akhirnya Zeon pun mengucap jati dirinya di hadapan sang adik. Sama Zen, kakakmu juga seorang mafia. Aku adalah seorang mafia, balas Zeon. Di saat Zena tergugu, Zeon pun turun dari atas ranjang itu. Maafkan kakak Zen, aku bukan kakak yang baik untukmu, ucap Zeon. Zena masih terdiam, fakta yang membuatnya benar-benar terkejut. Selama ini dia adalah seorang guru dan mengajarkan banyak nilai baik untuk para muridnya. Tapi ternyata kakaknya sendiri adalah seorang penjahat. Apa menjadi mafia membuatku bukan lagi jadi kakakmu? Tanya Zeon kemudian. Zena tak bisa menjawab, hanya bisa menangis. Dan yang telah menyelamatkan kakakmu adalah Black Venom, Liam, Franz dan yang lainnya. Kata Zeon lagi. Dia berjalan satu langkah dan nyaris terhuyung. Zena dengan cepat menangkapnya. Pada akhirnya Zena membantu sang kakak untuk menemui Franz dan yang lainnya di ujung sana. Akhirnya Zeon bertemu dengan seluruh anggota Black Venom. Bertemu dengan keadaan yang sangat berbeda dari 1 tahun yang lalu. Kedatangan Zeon di hadapan mereka semua disambut oleh wajah yang dingin. Kemarin saat Zeon masih koma dan Zena terus bersedih karenanya, seluruh anggota Black Venom cukup merasa iba. Tapi ketika melihat Zeon dengan kedua mata yang terbuka seperti itu, nyatanya tetap saja membuat mereka merasa tak nyaman. Masih ada benci mengingat mereka adalah musuh bebuyutan di masa lalu. Apalagi saat ini kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk mereka saling bertukar sapa dengan pria itu. Masih banyak hal yang harus mereka urus, bukan hanya berputar dengan masalah Zeon saja. Aku datang untuk berterima kasih dan meminta maaf sekaligus, ucap Zeon lirik, karena tenaganya pun belum pulih. Sadar dari koma dia langsung diculik dan mendapatkan banyak penganiayaan. Kini untuk berdiri saja dia butuh sang adik sebagai penyangga. Ya, kami semua sudah memaafkanmu. Sekarang pergilah. Tidak perlu memperpanjang urusan di antara kita. Dan Sel yang menjawab, dia juga telah tahu tentang keputusan Franz untuk mengakhiri hubungannya dengan Zena. Karena itulah dia berani bicara seperti ini. Saat itu Zena pun menatap ke arah Franz. Masih tak menyangka jika pada akhirnya hubungan mereka berdua jadi seperti ini. Franz, sang kakak dan yang lainnya mungkin dulu adalah seorang mafia. Tapi bukan berarti semua orang tak diberi kesempatan untuk berubah. Bahkan selama ini Franz pun benar-benar bekerja di restoran ayam goreng crispy tersebut. Menyadari itu, hati Zena merana sendiri. Dia ingin Franz kembali. Tak peduli dengan apapun masa lalu yang dimiliki oleh pria itu. Mereka bisa memulainya semua dari awal. Aku tidak akan pergi sebelum membalas budi pada kalian semua, jawab Zeon kemudian. Melihat Liam dan seluruh anggota Black Venom berdiri di sini, dia menyadari ada sesuatu yang tak beres. Entah apa yang ada di dalam ruang rawat itu, tapi pasti ada sesuatu. Dia harus tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh Black Venom, agar dia pun bisa membantu. Benarkah? Kalau begitu bujuklah mertua Tuan Liam untuk bisa memaafkan kami semua,
balas dan sel asal. Pikirannya buntu hingga akhirnya terceplos kalimat itu. Liam yang juga mendengar pun langsung melirik dan sel. Katanya tak ingin memperpanjang urusan dengan Zeon. Tapi dia sendiri pula yang memberikan syarat. Liam membuang nafasnya kasar. Dia sedang pusing dan tak punya banyak tenaga untuk mengurusi hal remeh-temeh seperti itu. Apa yang terjadi? Tanya Zeon akhirnya. Dan Sel sontak menjelaskan semua yang terjadi dengan cepat. Bicaranya banyak sekali sampai seperti kaset yang diputar dengan penambahan kecepatan. Tuan Liam telah menikahi seorang nona muda di keluarga Aditama. Bla 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 bla. Dia terus bercerita. Sampai Oma Putri jatuh pingsan ketika mengetahui semua kebenaran. Lantas sejak beberapa jam lalu mereka semua mengurung diri di dalam ruangan ini dan tidak mengizinkan mereka semua untuk masuk. Kami akan menganggap lunas hutang nyawamu jika bisa membujuk Oma Putri dan Kakek Agung untuk memaafkan kami. Putus dan Sel. Franz yang sedikit ragu dengan rencana itu pun menepuk pundak dan Sel. Sudahlah. Ini tidak akan berhasil. Lebih baik kita terus saja bersujud di hadapan mereka, ucap Franz. Namun belum sempat dan Sel menjawab ucapannya itu. Sergei pun buka suara. Kurasa ide dan Sel tidak masalah. Apalagi kondisi Zeon cukup memprihatinkan. Dia bisa menjual kesedihan, ucap Sergei. Dan kini semua orang nampak setuju dengan ide Sergei tersebut. Kurang noda darah. Ini buka saja plesternya. Putus Sergei asal-asalan. Dia bahkan langsung menarik plester yang terpasang di kening Zeon sampai terlepas. Sampai lukanya kembali menganga dengan jelas. Au! Pekik Zeon kesakitan. Hia! Apa yang kamu lakukan? Bentak Zena pula. Namun seluruh anggota Black Venom malah tersenyum. Kini penampilan Zeon benar-benar mengenaskan. Zena ingin marah. Namun Zeon menahannya. Ayo kita masuk. Ajak Zeon pada sang adik. Masuklah, masuklah. Sergei yang menyahut.